Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Husna, perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan 3 orang, yaitu Febri Sintia Wirandia Putri dan Febrina Sabrini. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari emisi efek. Emisi efek yaitu sering disebut dengan penawaran umum yang merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang dasar modal dalam rangka penjualan efek suatu perusahaan kepada masyarakat umum. Saya akan menjelaskan dari beberapa tujuan dari emisi efek, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu memperbaiki struktur modal, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, meningkatkan kualitas manajemen, memperluas hubungan bisnis. Dengan memperbaiki struktur modal, yaitu kita dapat bersaing dalam suatu harga produk. Jika perusahaan ingin menekan beban bunga, maka pinjaman dapat memilih obligasi. Saya akan menjelaskan apa yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Jadi seperti perusahaan yang sudah kelebihan permintaan sedangkan kapasitas produksi terbatas, maka tambahan modal akan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan. Yang disebut dengan memperluas pemasaran yaitu di mana modal yang didapatkan dari investor juga digunakan untuk memperluas bidang usaha, yaitu perluasan pasar, peningkatan kapasitas produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan meningkatkan kualitas manajemen. Meningkatkan kualitas manajemen yaitu terdapat prosedur-prosedur yang bertujuan untuk menciptakan manajemen perusahaan yang baik sehingga menghasilkan kebijakan yang independen agar tidak merugikan sebagian pihak. Itu saya akan menjelaskan pengertian dari memperluas hubungan bisnis. Memperluas hubungan bisnis yaitu jika suatu perusahaan sudah maju atau sudah besar tetapi masih ingin lebih maju lagi, maka emisi saham merupakan sarana yang paling tepat, yaitu kinerja keuangan yang baik secara terus-menerus dapat mencapai manajemen yang profesional. Sekian. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tahapan go public. Dalam tahapan go public ini ada 4, yaitu penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Yang kedua, penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Yang ketiga, penawaran umum saham kepada publik. Dan yang keempat, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Pada tahap awalnya, yaitu perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk underwriter dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang membantu perusahaan untuk melakukan persiapan go public dan meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Yang kedua yaitu penyampaian permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan harus mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan seperti profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan. Perusahaan juga sangat perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif di Kustodin Sentral Efek Indonesia. Yang ketiga yaitu penawaran umum saham kepada publik, di mana masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI. Yang keempat yaitu pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, di mana perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada bursa disertai dengan bukti surat bahwa pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham perusahaan.
Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan pencatatan saham perusahaan dan kode saham perusahaan untuk keperluan perdagangan saham di bursa. Kode saham ini akan dikenal investor secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu berbagai lembaga profesi dan penunjang pasar modal emisi divestasi. Saya akan membahas lembaga profesi itu dulu. Lembaga profesi itu contohnya seperti seorang investor yang aktif dalam berinvestasi di pasar modal. Dan ketika seorang investor membeli saham saat penawaran perdana, maka pihak yang pasti ditemui itu adalah emiten, karena menerbitkan saham dan perusahaan efek atau perantara yang jasanya digunakan emiten sebagai penjamin emisi. Selanjutnya yaitu saya akan membahas penunjang pasar modal. Menurut saya penunjang pasar modal itu ada 3. Yang pertama, akuntan publik, kedua konsultan hukum, ketiga penasihat investasi. Yang pertama saya akan menjelaskan akuntan publik. Akuntan publik itu lembaga independen yang mutlak dibutuhkan mengaudit kinerja keuangan emiten maupun calon emiten itu sendiri. Emiten juga mempublikasikan laporan keuangan secara berkala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsultan hukum. Konsultan hukum itu bertugas dalam memberikan hukum mengenai emisi, kegiatan bisnis, dan mengawal bisnis. Mengawal bisnis yang terkait pada pasar modal. Ketika go public itu terjadi, konsultan hukum juga memberikan pendapat dari segi hukum mengenai emiten. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penasehat investasi. Penasehat investasi itu lembaga atau perorangan yang memberi nasihat kepada emiten atau calon emiten yang berkaitan dengan masalah keuangan. Contohnya itu seperti nasihat struktur modal yang menyangkut komposisi utang atau modal itu sendiri. Jadi, hal yang harus diingat, semua lembaga maupun profesi yang berada dalam lingkungan pasar modal harus mendapatkan izin khusus dari otoritas pasar modal, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang sering disebut OJK. Baiklah, saya sudah menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.